Minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke bab yang ke-24, yaitu bab terakhir dalam buku cetak kalian. Bab ini diberi judul Kaimono. Kaimono atau artinya belanja. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang kalau kalian itu kalau mau beli sesuatu itu beli apa, terus kalian belinya di mana, dan juga nanti saat misalnya kalian bisa punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Jepang lagi, kalian bisa tanya harga sama pegawai sana gitu ya misalnya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke kosakatanya. Nah, kosakata yang akan dipelajari di bab ini itu sebenarnya sih lebih ke yang tentang sekolah. Jadi misalnya stationery atau alat tulis, terus ya yang berhubungan sama sekolah. Tapi kalau kalian kalau belanja biasanya belanja apa aja sih? Biasanya sih makanan ya, makanan, minuman, terus juga bisa baju mungkin atau yang lain-lain. Oke, kita langsung masuk aja ke kosakatanya. Tapi sebelum kita masuk nih, ada satu quotes yang menarik banget menurut aku. Jadi bacanya adalah Hitotsu mono ni tsuite kangaeru no mo yamerarenai naraba katte kite. Hitotsu mono ni tsuite kangaeru no yamerarenai naraba katte kite. Artinya adalah ketika kamu memikirkan sesuatu terus kayak kamu tuh nggak bisa berhenti memikirkan itu, nah beli aja deh mendingan. Mungkin kamu yang butuh saat itu, oke? Tapi lebih diingat lagi juga ya, kalian itu benar-benar butuh atau cuma pengen doang. Jadi jangan sampai setelah kalian beli terus kalian nyesal. Oke? Oke, itu sekilas intermezzo aja. Sekarang kita langsung masuk ke kosakatanya. Nah, kosakata yang pertama ini adalah stationery atau alat tulis yang disebut dalam bahasa Jepang bunbogu. Bunbogu. Nah, ini artinya adalah alat tulis. Nah, seperti yang kalian lihat di PowerPoint-nya, itu ada stabilo, ada pensil, ada penggaris, gunting, serutan, penghapus, segala macam. Nah, itu alat tulis, kalian tahu lah ya alat tulis apa aja. Nah, terus kita masuk lagi, selanjutnya itu ini ada beberapa gambar nih di pojok-pojok. Nah, yang pertama ada lamp. Lamp dalam bahasa Jepang itu disebut guru. Guru ini diambil dari kata bahasa Inggris, makanya ditulisnya pakai katakana guru. Selanjutnya ada megane. Megane atau kacamata. Lalu biasanya kalau sekarang kita pakai tablet PC untuk belajar online. Tablet atau pasokon. Tablet atau pasokon. Nah, jadi ini juga dari bahasa Inggris, makanya ditulis pakai kata-kata tablet atau pasokon. Selanjutnya ada udedoke. Udedoke atau jam tangan. Nah, lalu juga ada keyboard. Keyboard atau keyboard yang buat kalian ketik-ketik tuh, bukan keyboard yang alat musik ya, tapi beda lagi. Nah, selanjutnya juga ada enpitsu. Enpitsu atau pensil. Nah, selanjutnya ada bolpen. Bolpen atau pulpen. Nah, lalu yang terakhir di gambar ini ada noto. Noto atau buku catatan. Nah, jadi beberapa kosakata yang ada di layar ini itu tidak ada di buku cetak. Jadi aku sarankan kalian untuk mencatatnya lagi. Oke? Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke kosakata yang selanjutnya. Nani yo kaimasu ka? Apa sih yang kamu beli? Nah, jadi sebagai tambahan dari kosakata yang tadi kita pelajari, ini ada di buku cetak, tapi kalian tetap harus belajar untuk mengucapkannya ya. Yang pertama ada keshigomu. Keshigomu. Keshigomu ini artinya adalah penghapus. Nah, kalau kalian lihat tulisannya, kalian harus berhati-hati ya, karena keshinya ditulis dalam hiragana, sedangkan gomunya ditulis dalam katakana. Karena gomu itu artinya adalah karet, dan itu diambil dari bahasa asing yang aku juga agak lupa sih dari bahasa mana. Nanti boleh di searching lagi gomu itu berasal dari bahasa apa. Tapi kalau keshinya sendiri ini berasal dari bahasa Jepang asli, sehingga ditulis dalam huruf hiragana. Jadi nanti kalau seandainya keluar di soal ujian, kalian harus ingat-ingat nih, keshigomu.
jangan sampai salah penulisannya. Kesinya menggunakan hiragana, gogonya menggunakan katakana. Oke? Next, itu ada nomimono. Nomimono. Nomimono artinya adalah minuman. Nah, kalian pasti tahu kan kalau minum itu bahasa Jepangnya adalah nomimas, kegiatan minum. Nah, oleh karena itu minumannya kita sebut sebagai nomimono. Jadi kalau seandainya kalian mau sebut makanan itu kan tabemas. Jadi kalau makanannya adalah tabemono, seperti itu ya. Next, ada tisu. Tisu. Nah, ini biasa aja kalian ngomong tisu. Terus penulisannya hati-hati ya. Ini tuh ada yang kecil, ada bagian yang kecil nih. Jadi ini T, huruf T katakana, terus I-nya itu kecil, terus ini huruf Su kecil juga, baru ada Shi besar dan Iu kecil. Jadi nanti kalian penulisannya boleh lihat lagi di buku cetak kalian yang mendatar kayak apa biar kalian gak salah. Tapi ini bacanya adalah tisu. Oke, selanjutnya ada keshohi. Keshohi. Nah, keshohi ini artinya adalah, bisa kalian lihat ya dari gambarnya, ada kuas, terus ada lipstick. Nah, ini tuh artinya adalah make up. Jadi ini biasanya buat cewek-cewek nih yang suka make upan. Nah, ini tuh biasanya harus jadi barang wajib banget punya gitu ya. Tapi bahasa Jepangnya adalah keshohi. Jadi keshohi ini semuanya ya, semua keseluruhan. Jadinya nggak cuma bedak, nggak cuma lipstick, tapi keseluruhan sampai kuas-kuasnya itu juga bisa kita sebut keshohi. Terus yang selanjutnya ada okashi. Okashi. Nah, okashi ini artinya adalah snack. Jadi bisa biskuit, bisa coklat, bisa es krim, permen. Nah, itu kita sebut okashi. Bisa juga ciki, snack makanan ringan gitu, atau bisa juga kayak mochi. Kalau yang asli Jepang itu ada mochi, terus ada dango, kalau kalian tahu dango. Nah, itu juga okashi ya, yang artinya adalah snack atau makanan ringan. Nah, selanjutnya selain kosakata tentang apa yang kita beli, itu juga ada kosakata tempat kita tuh belinya di mana. Doko de kaimasu ka? Di manakah kamu membeli sesuatu? Nah, ada yang pertama itu adalah, ini kira-kira apa nih kalau menurut kalian? Benar, ini tuh adalah mall. Jadi kan kelihatan ya, ada salon, ada toko juga, terus ada yang sale-sale, dan banyak banget toko-tokonya yang di dalam sana. Ini adalah mall. Dalam bahasa Indonesianya kita sebutnya biasanya mall sih ya. Terus yang selanjutnya ini ada kulkas, terus ada yang ngelayanin. Nah, ini tuh bahasa Jepangnya adalah kombini. Kombini ini dalam katakana juga karena dia berasal dari bahasa Inggris, yaitu convenience store. Nah, kalau di Indonesia itu convenience store yang terkenal tuh biasanya Indomaret, 7-Eleven, Lawson. Mungkin sekarang Sevel udah gak terlalu ini sih ya, cuman dulu kan sempat terkenal juga gitu ya. Terus ada Alfamart dan segala macam, itu disebut dengan kombini. Jadi yang di tengah itu huruf N tapi dibacanya M ya, kombini. Selanjutnya ada ini. Nah, biasanya pakai troli gini tuh udah bukan yang convenience store lagi, tapi kita sebutnya adalah supa. Ini kepanjangannya supermarket sebenarnya, cuman disingkat dan dijepangkan jadinya supa. Jadi itu kalau di Indonesia kayak Hypermart, terus Carrefour, gitu-gitulah ya. Itu adalah supa. Selanjutnya ada juga ini udah ada tulisannya kalau kalian bisa baca di layar, itu koperasi sekolah. Ya, ini koperasi sekolah. Bahasa Jepangnya adalah gakko no baiten. Jadi gakko kan sekolah, terus baiten itu adalah kayak tempat jualan gitu ya. Jadi tempat jualan yang ada di sekolah. Kita sebut saja koperasi, gakko no baiten. Selanjutnya ini ada
kira-kira ini apa sih menurut kalian? Ada kursinya di depan, terus ada yang digantung-gantung, makanannya sudah kulkas, ada segala macam. Nah ini tuh dalam bahasa Jepangnya warung. Iya, warung. Di bahasa Jepang kan gak ada warung, jadi kita pakainya huruf katakana, warung. Nah selanjutnya ini ada yang jualan ikan, terus ada jual buah-buahan, jualan daging segala macam. Nah ini ichiba. Ichiba ini artinya adalah pasar tradisional ya. Jadi yang jual segala macam kan di pasar kan gak cuma jual bahan makanan sebenarnya, tapi bisa juga jual baju mungkin, jual mainan mungkin. Nah itu ada di Ichiba atau pasar. Nah itu untuk tempat-tempat kita membeli sesuatu. Selanjutnya kita akan bahas ke kosakata tentang uang. Nah ini dia uang, okane o hanashimashou. Uang dalam bahasa Jepang itu disebut okane. Nah jadi mari kita bicarakan tentang uang. Nah yang pertama yang harus kalian tahu adalah cara untuk menyebutkan bilangan. Nah ini ada beberapa kosakata yang perlu kalian hafalkan untuk menyebutkan bilangan. Ada puluh itu ju, terus 100 itu hyaku, 1000 itu sen, 10.000 itu mang, 100.000 itu ju mang, juta itu hyaku mang, 10 juta itu sen mang, dan 100 juta itu oku. Tapi kita memang tidak akan sampai ke yang berjuta-juta ini, kita cuma belajar sampai mang sekarang di bab ini. Tapi kalian juga perlu tahu untuk ini. Nah ini rumusnya untuk menyebutkan bilangan dalam bahasa Jepang. Contohnya nih, aku punya bilangan 9.528. Nah jadi kita pisah dulu nih, 9.000 tambah 500 tambah 20 ditambah 8. Nah setelah itu, setelah kita pisah gini, kita pisah lagi kan, berarti 9 itu 1000, terus 5 itu 100 dikali 100 lah gitu ya. Baru kita sebutin 9 itu kan Q, terus 1000 itu sen, 5 itu go, 100 itu hyaku, terus 2 itu ni, 10 itu ju, terus terakhirnya hachi. Jadilah Q, sen, go, hyaku, ni, ju, hachi. Nah ini untuk menyebutkan bilangan. Sekarang kita masuk lagi ke contoh yang lain. Nah ini contohnya lebih susah dikit nih, karena dia panjang ya. 327.519. Penyebutannya gimana? Nah sama kayak tadi ya, kita breakdown dulu, kita pisah-pisahin dulu, 30.000, 20.000 segala macam. Nah terus kita pisahin lagi kayak gini. Kenapa yang di depannya ini 3 kali 10 kali 10.000? Nah karena tadi kalau kalian lihat di dua slide sebelumnya itu bahasa Jepang itu cuma sampai mang kan, ada ju, hyaku, sen, mang, habis itu jumang. Nah jadi kan kita lihat dulu ya, 10 dikali 10.000 gitu. Jadinya 3 itu sang, terus ju. Nah karena ini sama nih 10.000 nya, jadi 10.000 yang di depan ini gak usah disebutin dulu, kita langsung masuk ke sini. Jadi sang, ju, ni, mang. Nah sen, go, hyaku, ju, kyu. Nah ini mungkin nanti kalian bisa pelan-pelan juga untuk belajar. Jadinya kalau yang ratusan ribu terus yang juta gitu ya, itu ininya banknya nanti digabungin sama bank yang terakhir. Jadi yang udah kayak kita juga ngomongnya kan bukan 300.000, 20.000 gitu kan, enggak, tapi kita ngomongnya 320.000 misalnya. Jadi sama bahasa Jepang juga kayak gitu, cuma dia itu kalau kita patokannya itu ribu di nol yang 3, tapi kalau bahasa Jepang itu patokannya adalah di puluhan ribu ininya bank. Oke. Nah sekarang kalian coba dengerin ini, untuk sambil kalian isi juga di buku catat kalian itu ada untuk mengisi cara penyebutan bilangan besar. Jadi ini dari hyaku sampai mang.
Oke, coba kita dengarkan ya. 100 200 300 400 500 600 700 800 900. Nah, jadi kalau kalian dengar itu tadi ada beberapa kosakata yang enggak hyaku, tapi ada yang hyaku, ada yang byaku. Nah, nanti kita bahas lagi. Nah, kita dengerin lagi dulu yang sen. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000. Oke, next yang mam. 1万2万3万4万5万6万7万8万9万。 Nah, oke, itu dia cara penyebutan untuk ini ya, untuk bilangan-bilangan ini. Nah, ini ada tabelnya yang tadi itu beberapa ada yang beda. Yang beda itu ada di sini. Kalian lihat yang 3 sambyaku, jadi dia byaku bukan hyaku, sambyaku. Terus ada yang 6 nih, ropyaku, lalu ada hapyaku. Terus yang ribuan juga sama, yang 3-nya itu beda, sanzeng, sama yang 8-nya yang beda, haseng. Terus kalau untuk puluhan ribu sih ini sama semua ya, jadi ichimang, limang, sampai yang mam ya. Nah ya, terus kalau kalian lihat ini yang pertama ini tuh gak ada ichinya, tapi kalau untuk puluhan ribu tuh ada ichinya, disebut ichinya. Jadi kalau 100 itu hyaku, 1000 itu seng, 10.000 itu ichimang, ichinya disebut ya, jangan sampai lupa. Oke, kalian nanti bisa dengerin lagi, karena nanti slide PowerPoint ini juga akan aku share di Google Classroom kalian. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa dengerin lagi sampai kalian lupa. Oke, next. Jadi ini ada bilangan yang cukup besar, 89.526.124. Kira-kira kalau dalam bahasa Jepang apa sih? Kalian nanti tulis ya di buku catatan kalian, ini tuh berapa sih kalau dalam bahasa Jepang. Oke, next. Tadi kita masih ngomongin bilangan, jadi sekarang kita baru masuk untuk ngomongin uang. Ya sebenarnya sama aja sih, cuma kita tinggal tambahin mata uang di belakang bilangan tersebut. Contohnya di sini kita punya angka 15.000. 15.000 itu dalam bahasa Jepang adalah ichimang gosen. Karena ada Rp di depannya, makanya kita tambahkan rupiah. Ya, dalam bahasa Jepang rupiah itu ditulisnya rupiah dalam kata-kata. Kalau seandainya yang dipakai adalah mata uang Jepang atau yen, contohnya di sini ada 73.500. Nah, kita sebutnya adalah nanamang sanzen gohyaku yen. Jadi dalam bahasa Jepang itu disebutnya yen, bukan yen tapi yen. Oke? Itu untuk mata uang. Jadi mata uangnya apapun itu ditulisnya di belakang setelah kita menyebutkan angkanya. Ini ada part review shimashou. Jadi aku minta kalian nanti untuk kerjakan bagian ini di buku catatan kalian juga. Jadi kalian tulis bahasa Jepangnya apa, 78.000 itu bahasa Jepangnya apa, dan seterusnya sampai ada. Kalau yang gak ada mata uang yang ini berarti gak usah dikasih mata uang, tapi kalau ada yang mata uangnya berarti harus kalian kasih mata uang, berarti mata uangnya apa. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian kata bantu bilangan. Jadi di sini kita belajar untuk kata bantu bilangan.
kata bantu bilangan itu apa sih? Jadi kalau kita ngitung dalam bahasa Indonesia juga sebenarnya ada ya, misalnya 1 buah pensil, 1 ekor kucing, misalnya gitu. Nah, jadi di bahasa Jepang itu juga ada, cuman bahasa Jepang ini tuh lebih beragam kata bantu bilangannya. Tapi ini ada beberapa yang kita akan pelajari di bab ini. Tapi kalau lengkapnya nanti kalian bisa lihat lewat QR code ini, jadi nanti kalian boleh scan QR code-nya, itu lengkap banget. Di situ ada kata bantu bilangan tuh apa aja, ada yang berubah, ichi ni sangit, ada yang berubah, ada yang gak berubah, itu semuanya lengkap. Nah, ini ada beberapa, ada 5 ya. Yang pertama itu ko. Nah, ko ini itu bisa dibilang buah sih dalam bahasa Indonesia ya. Jadi 1 buah makaku, 1 buah sabun, 1 buah kapal, 1 buah kentang gitu. Terus ada hong. Hong ini itu artinya digunakan untuk benda-benda yang bentuknya itu panjang ya. Jadi kayak wortel, pensil, garis, tali, rambut itu juga panjang. Jadi kita bisa sebutnya pakai hong, ipong, nipong gitu ya. Terus yang ketiga ada mai. Nah, mai ini itu untuk benda-benda yang tipis. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan sebagai lembar, selembar, 2 lembar gitu ya. Jadi contoh bendanya itu ada kertas, sapu tangan, terus CD juga bisa. Compact disc itu kan tipis ya, jadi bisa juga kita pakai mai. Yang selanjutnya ada soku. Soku ini artinya adalah sepasang gitu ya. Jadinya 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang gitu. Contohnya ada sepatu, ada sendal. Nah, terus juga ada kumi. Ini bisa digunakan untuk lensa kontak, untuk sarung tangan. Jadi ada banyak sebenarnya kata bantu bilangan. Ini kan baru yang benda ya. Ada juga yang untuk hewan, ada yang untuk manusia, segala macam. Itu bisa kalian scan di QR code yang udah aku kasih, karena itu pasti akan berguna ke depannya. Oke? Itu dia kata bantu bilangan. Selanjutnya ada kosakata tambahan. Ini itu yang ada juga di buku cetak kalian. Yang pertama itu ada ichibang. Ichibang itu sebenarnya artinya adalah nomor 1. Secara literal kita terjemahkan sebagai nomor 1. Tapi karena kita nanti akan gabungkan dengan kata sifat, jadinya kita terjemahkan sebagai paling. Ichibang itu artinya adalah paling. Lalu ada yasui artinya murah, takai artinya mahal, shiraberu artinya mencari, zenbu itu artinya semua. Jadi kalau kalian yang pernah makan di restoran namanya zenbu tuh, nah itu kenapa dibilang zenbu? Karena menunya macam-macam ya, menunya banyak banget. Itu zenbu itu artinya semua. Oke, next. Itu dia pola kosakatanya. Sekarang kita mau masuk ke pola kalimat. Gimana sih caranya membicarakan beli-beli dalam bahasa Jepang? Terus nanti nanya harga, lalu ada untuk konfirmasi kalian mau beli atau enggak gitu ya. Itu kita akan masuk di pola kalimat ini. Yang pertama itu adalah untuk menyatakan barang yang kalian beli. Ini sih mudah, tinggal kalian sebutkan barangnya aja, apa kata bendanya, terus kalian tambahkan dengan o kaimasu. Contohnya, ini untuk kata tanyanya, nani o kaimasu ka? Kalian bisa jawab, bugo o kaimasu, keshouhi o kaimasu, tissue o kaimasu, atau apapun yang kalian beli. Kalau baju berarti fuku o kaimasu. Atau mungkin apa ya, movie tiket misalnya, chiketo kaimasu. Nah, tinggal kalian sebutin kata bendanya, terus kalian tambahkan o kaimasu. Yang kedua adalah untuk menyatakan membelinya di mana. Rumusnya kalian sebutkan tempatnya, terus partikel D, lalu kata bendanya dan o kaimasu. Contohnya, ini untuk kata tanyanya, doko de kaimasu ka? Jadi jangan lupa sama partikel D yang artinya adalah di. Doko de kaimasu ka? Kamu mau belinya di mana? Setelah kalian jawab, gakkou no baiten de kubo wo kaimasu. Atau kalau kita dalam percakapan, tadi kan udah tahu kan di awal kalau kalian belinya
bisa langsung jawab kako no baiten de kaimasu. Itu boleh. Tapi kalau seandainya belum ada konteksnya, belum tahu kamu lagi beli apa, lebih baik ditambahkan kata benda yang kalian beli. Jadinya kako no baiten de ugo wo kaimasu. Selanjutnya, ini juga ada, ini masih ada contoh lain. Yoku doko de kaimono o shimasu ka? Yoku artinya sering kan. Doko de kaimono o shimasu ka? Jadi kamu seringnya membeli atau shopping itu di mana? Kamu sering membeli barang itu di mana? Di manakah kamu sering kali shopping gitu ya bahasa Indonesia-nya. Yoku doko de kaimono o shimasu ka? Oke. Jawabannya supa de kaimasu. Saya seringnya belanja di supermarket misalnya. Nah, lalu ada kosakata yang lalu ada pola kalimat yang selanjutnya, ini untuk menyebutkan harga barang. Tadi tinggal kalian sebutkan barangnya apa, terus wa, partikel wa, harga des, gitu ya. Kata bendanya apa, barangnya, terus ditambahin partikel wa. Ingat ya, partikel wa ini walaupun dibacanya wa, kalian tulisnya pakai huruf H. Jangan lupa lagi, partikel wa itu ditulisnya pakai huruf H. Jadinya bendanya apa, terus partikel wa, harga, terus des. Contohnya, misalnya ini untuk nanyanya ya. Jadi kalau nanya, ini tuh harganya berapa gitu. Kore wa ikura desu ka? Kalian udah tahu kan, ada kore, sore, are, ini ada ini, itu untuk kata tunjuk gitu ya. Nah, yang pertama di sini kita pakai contohnya kore wa ikura desu ka? Ini harganya berapa. Jadi misalnya kalau kalian datang ke toko terus ada etalasenya gitu, kalian boleh tanya sama penjaganya atau pelayannya gitu kan, ini harganya berapa gitu, kalian tunjuk gitu kan. Jadi kore wa ikura desu ka? Nah, dijawab sama pelayan tokonya, misalnya dijawab dengan kata tunjuk juga, kono note wa 8,000 rupiah desu. Kono note wa 8,000 rupiah desu. Buku catatan ini harganya 8.000 rupiah. Oke, itu untuk harga barang. Selanjutnya kita menyatakan ingin membeli sesuatu itu. Rumusnya ini kata tunjuk atau kata bendanya. Jadi tergantung kalian mau pakai apa, itu ditambahkan dengan o kudasai. Jadi kata tunjuk atau kata bendanya langsung ditambahkan dengan o kudasai. Kenapa o-nya aku kurungin? Karena o-nya itu boleh tidak disebut. Jadi misalnya contohnya, kita pakai contoh nih, kore kudasai, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu ini tambahan aja sih, karena kalian kalau beli sesuatu kan misalnya bisa bilang makasih atau apa gitu ya. Jadi contohnya ini yang nggak pakai o, nggak pakai partikel o, kore kudasai, itu boleh. Tapi ada juga yang pakai o, contohnya kayak gini, ja kono no to kudasai, kono no to kudasai. Nah, selain kudasai juga sebenarnya tuh ada onegai shimasu. Onegai shimasu itu artinya tolong juga. Jadi kalian boleh juga pakai onegai shimasu. Kore onegai shimasu, kono no to onegai shimasu, itu boleh. Jadi kudasainya boleh diganti dengan onegai shimasu. Oke, sekarang ini ada kore, ada kono. Contohnya kayak tadi ya, kore wa ikura desu ka? Terus kono keshigomu desu ka? Kono keshigomu desu ka? 3,000 rupiah desu. Kono keshigomu sama kore. Nah, bedanya tuh apa sih? Ini dia perbedaannya. Jadi ini tuh kata tunjuk. Sebenarnya sih kita udah pernah belajar sebelumnya, tapi kita review lagi aja. Yaitu ada kosoa, kosoa do. Kalau do itu untuk yang pertanyaannya ya. Jadi sini ada koko, soko, asoko itu untuk tempat. Terus ada kore, sore, are itu untuk benda, untuk kata benda. Jadi manusia juga bisa, cuma memang agak kurang pas, tapi lebih ke benda sih dia. Terus ada kono. Sebenarnya fungsinya kore sama kono ini tuh sama. Fungsinya kore sama kono itu sama, tapi kalau kono itu kalian harus tambahkan kata bendanya di belakang. Jadi kalau kalian misalnya ngomongin pensil, berarti kono enpitsu. Kalau kore itu bisa langsung disambung sama partikel wa, kalau kono itu nggak boleh
tapi harus disambungkan dulu sama kata bendanya apa. Nah, terus kalau untuk bedanya koso adonya ini kalian udah tahu lah ya sebenarnya, tapi boleh kita review lagi. Jadi misalnya di sini ada bicaranya, ada pendengarnya. Kalau seandainya pembicara sama pendengar itu sedang deketan, dia sedang ada dalam lingkaran yang sama gitu kan. Jadi benda-benda yang di dekat mereka itu disebut ko. Tapi kalau yang jauhan dikit, yang agak sedikit lebih jauh itu bisa disebut so. Jadinya sore, sono, soko. Nah, sedangkan kalau yang udah jauh banget itu baru disebutnya a, soko, an, soko, are, ano gitu ya. Berbeda dengan kalau seandainya si pembicara dan pendengarnya ini dia beradanya berjauhan gitu ya. Kalau pembicaranya sama pendengarnya itu agak jauh, jadinya kalau yang dekat pembicara itu ko, kalau yang di dekat si pendengar itu so, kalau yang jauh dari dua-duanya itu ka. Oke, itu dia untuk pola kalimat di bab ini. Sekarang kita masuk ke contoh penggunaannya. Jadi di contoh penggunaannya ini itu ada kalimat, ada presentasinya, ada percakapannya. Nah, jadi harus kalian perhatikan baik-baik. Agak panjang ya buat kali ini, gak apa-apa, bentar lagi selesai. Yuk, bisa yuk. Oke, jadi ini itu ada stroke. Jadi kan kita nanti ngomongin harga ya, terus ngomongin barang, ngomongin belanja, pasti tuh gak jauh-jauh dari yang namanya stroke atau bon. Dalam bahasa Jepang itu disebut dengan reshito, atau ryoshusho. Bedanya adalah kalau resito itu lebih ke stroke, misalnya stroke Indomaret atau stroke belanja di kombini gitu ya. Tapi kalau ryoshusho itu dia lebih ke kwitansi gitu ya, jadi lebih ke formal, lebih ke yang formal. Oke, sekarang kita masuk ke percakapannya ya. Di sini contohnya ada si cewek sama si cowok. Si cowok nanya nih, Riri-san, inoto desu ne, doko de kaimashita ka? Riri-san, inoto desu ne, doko de kaimashita ka? Jadinya jawab, arigatou gozaimasu. Kore wa mono de kaimashita yo. Tsugo 1000 rupiah dake desu yo. Arigatou gozaimasu. Kore wa mono de kaimashita. Tsugo 1000 rupiah dake desu yo. Dia bilang, jadi itu awalnya kan si cowok muji gitu kan, ih catatannya bagus deh, kamu beli di mana? Terus si ceweknya jawab, iya makasih ya, itu aku belinya di mall, cuma 15.000 loh harganya, 15.000 rupiah gitu kan. Terus si cowoknya bilang, hontou desu ka? Yasui desu ne, watashi mo kaitai desu. Hah? Beneran? Ih murah ya, aku juga jadi pengen beli deh. Terus si ceweknya jawab, Ryo-san wa fudan doko de yoku kaimono o shimasu ka? Ryo-san, jadi si cowoknya namanya Ryo, fudan biasanya, doko de yoku kaimono o shimasu ka? Atau yoku doko de kaimono o shimasu ka, ini sama aja ya, cuma diputar dikit aja kata keterangannya. Jadinya artinya adalah biasanya Ryo-san itu belanjanya di mana? Terus si Ryo jawabnya, watashi nara yoku kombini de kaimasu. Kalau saya sih, nara itu kalau ya, jadi kalau saya sih keseringan saya belanjanya itu di kombini atau kayak di itu ya, convenience store ya. So desu ka? Oh gitu. Oke, terus ada percakapan kedua, masih dengan cowok dan cewek ini, tapi ini tuh konteksnya adalah si cowok tuh mau beli sesuatu gitu ya. Sumimasen, kono bolpen to enpitsu wa ikura desu ka? Permisi, pulpen ini sama pensil ini harganya berapa ya? Terus dijawab sama tei-nya atau pelayan tokonya. Pelayan tokonya itu dalam bahasa Jepang itu tei ya, tei. Hai, chotto matte kudasai. Iya, tunggu sebentar ya. Terus pas
jadi tuh pelayan tokonya mungkin ngecek dulu ini harganya berapa gitu. Terus borupen wa 8,000 rupiah de enpitsu wa 2,000 rupiah desu. Itu kayak dia kayak mikir gitu. Borupen wa 8,000 rupiah de, jadinya pulpennya 8.000 rupiah, lalu pensilnya itu 2.000 rupiah. Jadi ada partikel D di situ. Partikel D di situ artinya bukan di, tapi lebih ke untuk kata sambung gitu ya. Jadi oh, pulpennya ini 8.000, lalu pensilnya 2.000 gitu ya. Selanjutnya, so desu ka, chotto takai desu ne. Oh gitu ya, chotto takai desu ne itu artinya wah, agak sedikit mahal ya. Takai kan artinya mahal, terus chotto tuh sedikit, jadi chotto takai desu ne, wah agak sedikit mahal ya. Nah, terus dia tanya lagi nih, sono aoi borupen wa dou desu ka? Oh, kalau pulpen biru itu gimana? Ditanya gitu kan. Terus si ceweknya jawab, aoi borupen wa 3,000 rupiah desu. Nah, kalau tadi pulpen yang pertama yang ditunjuk itu 8.000, nah pulpen yang kedua yang ditunjuk yang aoi ini, aoi itu biru kan, kalian masih ingat kan? Yang biru ini harganya 3.000, jadi jauh lebih murah ya. Oleh karena itu dia memutuskan untuk membeli itu. Dia bilang, ja sono aoi borupen o kudasai. Oke, kalau gitu aku beli yang pulpen biru itu. Terus sono enpitsu mo onegai shimasu. Oh iya, itu pensilnya juga tolong ya. Jadi dia memutuskan untuk membeli si pulpen biru dan si pensil. Jadinya dia beli dua barang gitu ya. Nah, tadi kan harga pulpennya 3.000, harga pensilnya 2.000, jadi totalnya kan 5.000 gitu ya. Totalnya itu gimana cara menyebutkannya? Nah, wakarimashita, zenbu de 5,000 rupiah desu, douzo. Jadi wakarimashita kayak oh oke deh, siap gitu kan, saya mengerti. Terus zenbu de, semuanya atau totalnya 5,000 rupiah desu, dia harganya semuanya 5.000 rupiah. Douzo, silahkan. Jadi dia kayak kasih barangnya gitu kan, silahkan. Lalu arigatou gozaimasu. Nah, itu dia contoh percakapan untuk bab ini. Jadi itu kalian, ini jadinya seakan-akan aku yang ngomong ya percakapannya. Sebenarnya tuh ada, kalau kalian lihat nanti di PPT-nya itu ada si cewek, tapi nggak apa-apa sih kayak gini juga. Oke, terus kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada ini tugas kalian hari ini. Jadi aku minta kalian kerjakan di kertas atau di buku catatan, boleh. Terus yang kalian harus kerjakan adalah yang slide 18 tadi yang ada bagian renshu shimasho. Terus juga aku lupa satu di sini itu ada yang tadi bilangan yang banyak banget itu yang 86 juta berapa, itu juga kalian kerjain dalam bahasa Jepang itu berapa. Lalu kalian juga kerjakan buku cetak kalian di halaman 189, 190, 191, 192, dan 194. Untuk halaman 189 itu kalian diminta untuk membuat naskah presentasi. Nah, naskah presentasinya itu gimana sih? Kalau kalian lihat, dia itu kayak survei. Jadi dia itu survei beberapa toko untuk satu barang yang sama. Jadi misalnya kalau kalian mau cari tentang kacamata, nah kalau kacamata tuh di toko A berapa harganya, di toko B harganya berapa, toko C harganya berapa. Terus nanti endingnya kalian kasih kesimpulan, jadinya di toko A itu yang paling murah, misalnya di toko C itu yang paling mahal. Jadi kira-kira kayak gitu bikinnya. Di halaman 189 kalian bisa lihat lagi di buku catatan kalian, itu naskah presentasinya itu kalian buat gitu ya, dalam hiragana tentunya. Terus itu juga ada halaman-halaman lain yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan lagi di kertas atau buku catatan. Dan untuk yang halaman 194 itu cuma kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 4 nya aja. Deadline-nya ini datanya dari jalan-jalan, kalau kalian lihat di layar itu adalah tanggal 7 Mei atau minggu depan. Jadi minggu depan itu kalian kumpulkan. Nah, terus minggu depan itu kita bakal ngapain sih? Minggu depan itu kita pertama adalah aku minta kalian untuk membacakan naskah presentasi yang sudah kalian buat. Jadi nanti kita pakai Google
menit itu aku panggil, nanti kalian bacain gitu ya. Terus selanjutnya juga aku kasih waktu untuk selesai tugas yang belum dikumpulkan sama kalian. Jadi kan kalau yang bacain naskah ini kan bergantian, jadi yang belum baca mungkin kalau ada tugas-tugas yang belum selesai boleh kalian kerjakan dulu. Jadi nanti kalau udah dipanggil baru kalian baca naskah presentasinya. Begitu juga yang sudah baca, mungkin masih ada tugas yang belum selesai, boleh kalian selesaikan dulu. Lalu untuk kita kan waktunya sekitar 2 jam ya, jadi sejam pertama itu untuk yang presentasi ini. Lalu selanjutnya kalau semuanya selesai presentasi, kita akan masuk ke bagian listening practice untuk bab 23 dan 24. Jadinya ada soal-soal nanti aku taruh di Google Form, itu yang untuk kalian kerjakan. Jadi ada audionya juga, nanti kalian dengerin audionya dari Google Drive, terus soalnya itu di Google Form, kalian jawab sesuai audionya. Oke, itu aja untuk kelas hari ini. Ja, owarimashita. Shitsumon ga arimasu ka? Shitsumon ga areba, LINE mata wa WhatsApp de renzaku shite kudasai. Jadi kalau seandainya kalian ada pertanyaan atau ada yang gak ngerti, kalian boleh tanya di LINE atau di WhatsApp. Kalau bisa sih di grup LINE aja ya, jadi sekalian biar kamu nanya, siapa tahu teman kamu juga mau nanya hal yang sama, jadi aku gak usah jawab berkali-kali gitu ya. Jadi langsung di grup LINE aja tanyanya, aku pasti baca kok kalau di grup LINE, walaupun mungkin agak telat dikit. Oke, itu aja. Kokomade owarimashita. Ja, benkyou ni ganbatte kudasai. Mata laishuu.